Pembantu dengan wajah melasma ini yang cemburu keindahan nyonya. Saat dia mandi tanpa waspada, mengambil batok kelapa, dengan wajah keras untuk memukul ke kepalanya. Menunggu sampai dia bereaksi. Dia terus mengambil tongkat di tanah untuk memukul kepalanya. Dia tentu saja tidak bisa mengharapkannya dibunuh oleh pembantu yang dia sudah membantunya. Gadis dengan wajah melasma lepaskan pakaian, melangkah ke dalam bak mandi dan ambil batok kelapa. Dia berdoa mantra yang dia menguping. Kemudian kupu-kupu hitam mengelilinginya. Juga menghilang melasma di wajahnya. Rambutnya juga lebih panjang. Seorang cantik muncul. Dia mengambil kesempatan malam hari, lemparkan nyonya ke sungai. Hari berikutnya Prom datang untuk memanggilnya sarapan. Melihat ruang kacau, nyonya dan pembantu tidak ada di sana. Aktor utama membawa untuk investigasi, tetapi tidak ada petunjuk. Pilar grup tarian tari tidak ada di sini. Pemiliknya berduka. Gadis-gadis dalam grup tarian tunjukkan yang tidak memuaskan pelanggan. Tidak ada cara lain, dia datang untuk menyembah Dewi Aborigin. Memohon Dewi dapat membiarkan pilar grup tarian kembali. Tanpa diduga, Dewi keramah tamahan. Tetapi orang yang datang adalah pembantu itu. Kupu-kupu hitam sudah menciptakan kulitnya yang putih. Membuat semua orang heran dengan keindahannya. Dan penampilannya yang indah. Saat ini dia hanya baru ganti satu pakaian. Sudah membuat semua tidak tahu. Dia sudah gunakan tarian yang indah. Segera menjadi pilar baru. Melihat tim bangkit begitu, pemilik sangat senang. Tapi gadis ini adalah orang yang penuh dengan konspirasi, licik. Setiap 2 atau 3 hari dia menggertak pelayannya. Prom terutama diintimidasi olehnya. Karena dia suka suami Prom. Melihatnya matanya yang cerah. Di sisi lain, dia menggoda putra bos. Rasa orang ini juga baik. Siapapun yang baru, dia akan mencintainya. Om tertentu akan menjadi milikku. Mantra hantu bulan akan membantu aku mendapatkan cinta sejati. Sampai sekarang belum melihat wanita sombong seperti itu. Tidak peduli apapun, dia lepaskan rok dan peluk pria ini. Seorang pria seperti Lurawa begitu juga tidak bisa mendorong dia. Saat itu, putra pemilik bernama Nuno datang. Dia segera tampil seolah-olah dia dirugikan. Menyelamatkan aku, pemerkosaan. Nuno dengarnya, segera luarkan seni bela diri. Tidak peduli apa yang Pom jelaskan. 2 orang lain juga bergabung. Memukul Pom. Setelahnya, dia ambil pisau di tanah dan menusuk perut Pom. Lalu lemparkannya ke sungai. Prom datang untuk cari kakaknya yang telah lihat semuanya. Dia panik, mencolok. Bergegas maju untuk memukul gadis itu. Tetapi tiba-tiba dipukul tongkat dan pingsan. Kemudian juga dilempar ke sungai. Untungnya takdir yang baik, jadi tidak mati. Dia diselamatkan oleh seorang yang tinggal di hutan. Saat itu, dia tidak muda. Sudah jadi tua. Dia menemukan gelang di tangannya. Gelang aku. Orang yang menyelamatkan Prom adalah nyonya itu yang terbunuh, batok kelapanya dicuri. Karena tidak mau menakutkan Prom. Jadi dia tidak mau katakan kebenaran identitasnya. Hanya bilang dia adalah orang tua yang kesepian, tidak punya suami dan anak, hidup sendirian. Dia ingin membantu Prom memulihkan. Jadi pergi ke kuil untuk menemukan seorang beku. Untuk meminta batok kelapa darinya. Dia sudah tahu bahwa nyonya itu akan datang ke sini. Juga tahu ada seseorang yang memasuki hantu. Jadi menurut kehendaknya, menggunakan sihir sepanjang hidupnya untuk menciptakan alat kecantikan lain. Berikannya untuk menyelesaikan orang yang masuki hantu itu. Dia memeluk sinar harapan bertanya. Jadi, apakah aku bisa menggunakannya? Apakah kamu pikir itu keajaiban? Kamu sudah tahu. Hanya mandi sekali. Ketika jadi orang cantik. Malam penuh bulanan harus menggunakannya untuk mandi sekali.
Kamu telah menggunakannya sekali jadi tidak bisa gunakan lagi. Dia akhirnya meninggalkan kekhawatirannya. Pada malam bulan merah. Juga saatnya untuk melakukan ritual mantra hantu bulan. Prom pegang batok kelapa yang disihir oleh biksu. Ambil air untuk mandi. Setelah mandi, keajaiban itu terjadi. Kupu-kupu biru dikelilingi. Gadis cantik muncul. Tanda lahir di wajahnya selama bertahun-tahun sudah hilang. Prom sangat senang. Mau pulang ke rombongan untuk membalas dendam. Dia pasti harus berlatih teknik menari sebelum pulang. Jadi, Bibi yang menyelamatkan Prom mengajarinya semua keterampilan hidupnya. Tetapi pada saat yang sama di rombongan tari itu hilang banyak orang. Lurawa setelah penyelidikan memulai kecurigaan anak bos dan gadis yang kejam itu. Sekarang hanya cari alat kriminal yang dapat menghukum mereka. 2 orang bawahnya telah mengisyaratkan. Segera temukan pisaunya untuk menghancurkannya. Lurawa tidak temu apapun jadi pulang. Lagi sampai malam bulan purnama. Setelah gadis kejam itu mandi, kecantikan dan bentuk badannya terlihat lebih puas. Polisi itu mau tangkap aku. Jangan paranoid, aku akan membuatmu menjadi suamiku. Gadis jahat ini melamun yang masih belum tahu bahwa kedua wanita yang dia bunuh sudah mengubah bentuknya. Siap pulang. Dia sangat sombong. Menolak pertunjukan publik. Membuat nyonya yang marah memberinya tamparan. Dia marah dan pergi. Di samping itu, dia memberinya kesempatan untuk Prom bergabung. Dia memiliki kecantikan yang indah dan pertunjukan unik. Secara tak terduga menerima banyak pujian dari semua orang. Sehingga dia ada posisi penting di sana. Hari itu, Lurawa lagi datang untuk tanyakan tersangka. Saat sampai pintu, dia bertemu dengan Prom. Gadis baru ini membuat dia rasa sangat dekat. Ternyata, sebelum Prom hilang, dia pernah menyelamatkan Lurawa. Ketika mereka berdua bertemu, mereka sangat cocok. Tetapi Prom sudah menikah. Tetapi itu adalah kakak laki-laki dia. Ia juga dijodohkan oleh orang tuanya untuk seorang tunangan, putri dari keluarga kaya. Sehingga ia hanya bisa mengubur perasaannya di lubuk hatinya. Sekarang bertemu dengan Prom, dia terguncang lagi. Dia tidak bisa tahan rasanya di dalam hatinya. Jadi sering peduli dia. Dan tidak mau tindaknya akan mengaruhi dia. Pemeran utama wanita dalam film ini luar biasa. Berikannya 100 suka. Kakek dari tunangan pemeran utama pria. Karena ingin membantu putrinya mendapatkan orang yang dia cintai. Mengundang Prom ke rumah untuk tampil. Nafsu mengambang memiliki Prom. Ini tidak hanya membantu putrinya menghilangkan saingan cintanya. Tetapi dia juga memiliki istri tambahan. Lelaki tua itu tertawa histeris. Situasinya kritis. Lurawa masuk menyelamatkan Prom. Si Bibi melihatnya begitu. Telah gunakan sihir padanya. Dia mengambil selembar kain yang disobek Prom dari pakaian pria tua itu. Membisikkan mantra di mulutnya. Buat dia ketakutan. Wanita memecahkan botol. Merangkak keluar dari laba-laba. Mengikuti mantra mulutnya. Laba-laba besar melahirkan banyak laba-laba kecil. Dan kemudian berubah menjadi kabut hitam dan terbang. Pada saat yang sama, lelaki tua ini sedang tidur nyenyak. Merasakan sesuatu merangkak di tangannya. Membuka matanya. Melihat banyak laba-laba di lantai dan dinding. Menakutannya dan bersembunyi di lemari. Tetapi Lurawa tidak lihat laba-laba. Orang tua ini bingung, berpikir baru saja bermimpi. Tetapi ketika dia melihat tubuh laba-laba tertinggal di telapak tangannya, dia ketakutan. Hampir pergi menemui kakek neneknya. Hari berikutnya, dia dan putrinya datang ke grup dansa. Berikan uang untuk tutup mulutnya. Ingin dia merahasiakan rencananya untuk mempermalukan Prom. Tapi dia tolak. Dia ingin mereka yang jahat dihukum keras. Dia telah kata pasti akan lakukannya. Hanya melihat tangan Bibi tergenggam. Melantunkan mantra di mulutnya. Lalu meniup kabut hitam. Pada saat itu, di tempat lelaki tua itu, mendengar teriakan memanggil namanya. Jadi dia keluar untuk melihat situasinya. Bibi ingin memberinya sesuatu. Dia segera mengangkat tangannya untuk mengambilnya. Hendak bertanya apa itu.
Tetapi dia tidak melihat Bibi lagi. Darah di mulut menyembur keluar. Dia sangat takut dan menemukan bahwa giginya sudah hilang. Tapi di telapak tangannya, ternyata semua giginya. Dia takut sampai teriak. Ganti adegan. Lelaki tua itu terbangun dari mimpi. Dia hanya menciptakan mimpi untuk mengajarinya agar tidak melakukannya lagi. Hari kemudiannya, dia segera pergi. Di kelompok tari, gadis jahat ini takut posisinya akan dihilangkan. Jadi hari sebelum prom tampil, pakai uang sewa orang, bawa alkohol untuk menyembah iblis, berikan kepada musisi untuk diminum. Hanya melihat tanda hitam di bawah kulitnya, lalu dia jatuh pingsan, seperti orang mati. Bibi melihat sesuatu yang tidak biasa. Jadi dia meminta seseorang untuk menuangkan seember air dingin untuk membangunkannya. Kemudian dia meminta juru masak untuk memasak semangkuk penawar. Setelah dia menyesap, dia memuntahkan air hitam dengan kabut hitam. Hidupnya telah dilestarikan. Saat gadis jahat itu nyewa orang yang terlihat oleh Eom. Jadi dia menggunakan ini untuk mengancamnya, tidak ingin dia memikirkan suaminya. Tapi dia tidak takut sama sekali. Tampar dia satu tamparan. Kamu harus ingat bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitiku. Kamu berbicara omong kosong, aku belum pernah melakukan ini. Semua orang akan percaya padaku. Dia juga mengubah putra nyonyanya menjadi pelayan di bawah roknya, untuk membuat Eom marah. Aku ingin menjadi wanitamu.